Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun Anda berada. Tentunya bulan November ini masih ada satu pentas yang sangat ditunggu-tunggu ya. Karena apa? Karena kebetulan bintang tamunya ini yang sangat dinanti oleh fan lama sekali, mengidam-idamkan kapan ya Mas Akbar bisa kolaborasi dengan Mbak Elisa Orkarus Alaso ya. Mbak Elisa Orkarus Alaso, apalagi nanti juga didampingi oleh Mas Rudi Gareng dari Semarang. Ini adalah sinden-sinden yang sering pentas di Jogja, Solo ya, bersama dalang-dalang besar. Alhamdulillah sudah berkenan mau berkolaborasi dengan Mas Akbar Salam. Tentunya teman-teman jangan disia-siakan, dan harapan saya teman-teman yang sering berpendapat berbeda tolong untuk menahan diri. Tolong untuk menahan diri ya, biar pentasnya itu awal sampai berakhir menjadi menyenangkan dan menghibur. Dan tentunya misalnya nanti tanggal 23 itu selain Mbak Elisa juga ada dari Jawa Timur, yaitu misalnya Mbak Birgita. Tenang saja Mbak Birgita, menurut saya dari 250 lebih yang berpendapat di video saya masih setuju Anda menjadi bintang tamunya Mas Akbar ya. Kalau ada yang berbeda pendapat cuman hanya sedikit saja, dan itu ternyata juga berpendapat di channel-channel mana saya melihat seperti itu ya. Artinya bahwa Mbak Birgita tetap diterima misalnya nanti tanggal 23 juga ikut mendampingi Mbak Elisa Orkarus Alaso, karena saya lihat hubungan Mbak Elisa itu dengan Birgita bagus gitu loh ya. Kemudian sekali lagi saya mohon pada teman-teman yang menyaksikan ya, tolong untuk menahan diri, tidak membuat pendapat-pendapat yang istilahnya menghujat ya, karena memang tidak akan semua pentas itu sesuai dengan angan-angan Anda ya. Tidak akan ada pentas sesuai dengan angan-angan Anda. Misalnya kemarin pentasnya Mbak Birgita tentang nikah di mana-mana, kalau namanya pentas itu mesti tentang hubungan suami istri yang paling menarik, apalagi dalangnya masih muda, kemudian bintang tamunya masih muda ya. Dan itu tidak apa-apa, karena dalam pagelaran apapun tidak ada yang lebih menarik dibandingkan dengan ada sentuhan asmaranya ya. Dan Mbak Birgita kemarin menurut saya bagus, tidak ada yang melanggar ya, tidak ada yang sampai cipika-cipiki, sampai rangkul-rangkulan, sampai keluar kata-kata yang tidak senonoh, tidak ada ya. Jadi kemarin saya juga sempat ngomong-ngomong dengan ahli-ahli pentas ya, sarjana dan sarjana dari ISI. Bagus tuh, enggak apa-apa. Bahkan kan yang kalau jujur loh ya, di pentas-pentas wayangnya dalang senior malah melebihi daripada itu, tapi tidak ada yang membuli gitu loh. Tidak ada yang membuli seperti itu. Akhirnya lanjutkan saja ya. Yang jelas sebagai penonton, dikala besok itu bintang tamunya dari Jogja ya, membuat rasa nyaman. Jadi kan setelah pentas tentunya selesai pasti akan melihat-lihat seperti apa komentar daripada netizen, komentar daripada penggemar. Kalau toh ingin berpendapat berbeda ya terukur sajalah, jangan sampai berlebihan gitu loh ya. Kita juga harus menjadi penonton yang bagus, karena kita kan tinggal menonton saja gitu loh. Demikian teman-teman. Kemudian yang terlupakan bahwa tanggal 3 Desember itu ada pentas Mas Akbar di Desa Kewagean, Kecamatan Lojaret, Kabupaten Nganjuk. Ini masih dekat dengan rumahnya Mas Akbar, masih dekat dengan Desa Sukorejo. Dikala Mas Akbar pentas dengan Mbak Lucy Brahman dan Cak Meo serta Gareng Pacitan. Hanya tidak ada 1 kilo di sana di lapangan. Entah kenapa kemarin dirubah, ada faktor teknis
Akhirnya dari bulan November tanggal 8 ya tidak salah dirubah menjadi tanggal 3 Desember di lapangan Desa Kwagean, Kecamatan Kabupaten Nganjuk. Sedangkan ada atau tidak jadwal lainnya di bulan Desember saya belum tahu sampai sekarang. Saya belum mendapatkan bocoran ya, belum mendapatkan bocoran. Yang jelas yang nanti tanggal 23 November dan tanggal 3 Desember. Itulah teman-teman ya. Kemudian besar harapan saya semakin kesini yang namanya saling membuli, saling menjatuhkan itu semakin dihindari. Dan sebenarnya dari hasil pengamatan saya, dikala saya melihat channel-channel itu ya, misalnya channel tentang Mas Akbar, itu sebenarnya yang berpendapat beda, yang istilahnya membuli itu ya hanya beberapa. Ya nama-nama itu kesana kemari nama-nama itu kesana kemari ya. Kemudian dikala di pentas sebelah ya, yang sebenarnya juga lebih wow, lebih dari yang terjadi di saat Astabrata pentas, tidak ada yang membuli. Berarti ini sudah ada perkembangan yang bagus. Jadi tidak saling membuli ya. Kalau yang sisi lain itu sadar, misalnya pun memberikan pendapat yang terukur, suatu saat nanti pasti bully-pembuli akan semakin reda, karena sudah tidak dilawan ya. Kelihatannya sudah tidak begitu dilawan, dan itu bagus ya. Kita tidak perlu saling melawan karena kita hanya menikmati karya budaya tradisi. Tidak perlu dibully dan tidak ada yang semurah. Sampai kapanpun tidak ada yang bisa sesuai dengan keinginan Anda, begitu loh ya. Tidak ada yang sesuai dengan keinginan Anda. Jadi sampai kapanpun tidak ada yang sesuai dengan keinginan Anda. Artinya kalau kita membuat tema, tidak mudah teman-teman seorang seniman membuat tema. Padahal tema yang paling menarik adalah tema tentang percintaan. Nah, kalau tema tentang percintaan itu dilarang oleh Anda, padahal tema percintaan itu juga tidak ada yang melanggar kesopanan, tidak ada yang cipika-cipiki, tidak ada yang saling rangkul, tidak ada yang kata-kata yang jorok. Coba tadi lihat saja, bahkan kemarin ada yang begini, ya kalau membuat tema itu yang begini harus yang begini, yang mendidik, dilihat anak kecil, dijawab heleh, siapa dengan heleh nenggone dalang-dalang senior melebihi dari itu kok ya rapopo. Contohnya mantenan. Kemudian dulu ada yang di siapa ya itu, ada jadi pelakoran sampai suduan, yo gak apa-apa gitu loh. Nah, jadi saya ini hanya menyadarkan teman-teman seperti itu. Jadi enggak apa-apa ya. Oke, mudah-mudahan semuanya menjadi semakin baik ke depan. Apa yang dilakukan oleh seniman muda ini kita hargai dan kita support. Demikian teman-teman kira-kira video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.